warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil observasi program pembelajaran individual di SLBN 1 Amuntai yang beranggotakan Anissa Meliana, Anissa Raudatul Jannah, Desi Ranika, Nadia Rahmah, Nurul Azizah, Siti Aisyah, dan Khalisa Rasulina. Konsep pembelajaran individual dan konsep program pembelajaran individual. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran individual. Yang pertama ada pengertian pembelajaran individual menurut Sejana 2009 nomor 116. Pengajaran individual merupakan suatu upaya untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, kecepatan, dan caranya sendiri. Model-model pembelajaran individual menurut Hamzah Beonu 2008 nomor 18 ada beberapa model pembelajaran yang termasuk pada pendekatan pembelajaran individual. Di antaranya adalah model pembelajaran pengajaran tidak langsung atau non-directive teaching, model pembelajaran pelatihan kesadaran atau awareness training, sinektik, sistem konseptual, dan model pembelajaran pertemuan kelas atau classroom meeting. Selanjutnya, keuntungan pembelajaran individual. 1. Pembelajaran tidak dibatasi waktu. 2. Siswa dapat belajar secara tuntas. 3. Perbedaan-perbedaan yang banyak di antara para peserta dipertimbangkan. 4. Para peserta didik dapat bekerja sesuai dengan tahapan mereka dengan waktu yang dapat mereka sesuaikan. 5. Gaya-gaya pembelajaran yang berbeda dapat diakomodasi. 6. Hemat untuk peserta dalam jumlah besar. 7. Para peserta didik dapat lebih terkontrol mengenai bagaimana dan apa yang mereka pelajari. Dan 8. Mereka merupakan proses belajar yang bersifat aktif, bukan pasif. Selanjutnya, kelemahan pembelajaran individual. 1. Memerlukan waktu yang banyak untuk mempersiapkan bahan-bahan. Dan 2. Motivasi peserta mungkin sulit dipertahankan. 3. Peran instruktur perlu berubah. 4. Keberhasilan tujuan pembelajaran kurang tercapai karena tidak ada tempat untuk siswa bertanya. Selanjutnya ada konsep program pembelajaran individual. Yang pertama ada pengertian program pembelajaran individual. Program pembelajaran individual dikenal oleh The Individualized Education Program atau IEP yang diprakarsai oleh Samuel Girtle Huey tahun 1871 yang merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi ABK. Bentuk pembelajaran ini sudah dikenalkan di Indonesia pada tahun 1992 yang merupakan satu rancangan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya dengan lebih memfokuskan pada kemampuan dan kelemahan kompetensi peserta didik. Menser and Menser tahun 1989 mengumumkan bahwa program pembelajaran individual menunjuk pada suatu program pembelajaran di mana siswa bekerja dengan tugas-tugas dan sesuai dengan kondisi dan motivasinya. Selanjutnya, konsep program pembelajaran individual. Fungsi program pembelajaran individual. Yang pertama, untuk memberi arahan pengajaran dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, dan minat siswa, maka program yang diindividualkan terarah pada tujuan atas dasar kebutuhan dan sesuai dengan tahap kemampuannya saat ini. Yang kedua, menjamin setiap anak berkebutuhan khusus memiliki suatu program yang diindividualkan untuk mempertemukan kebutuhan khusus mereka dengan mengkomunikasikan program tersebut kepada orang yang berkepentingan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan asesmen tentang karakteristik kebutuhan belajar tiap anak dan melakukan usaha mempertemukan dengan kebutuhan-kebutuhan siswa. Yang keempat, meningkatkan potensi untuk komunikasi antar atau dengan anggota tim, khususnya keterlibatan orang tua, sehingga sering bertemu dan saling mendukung untuk keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan.
Yang kelima, menjadi wahana bagi peningkatan usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih efektif. Tujuan program pembelajaran individual yang pertama, untuk memberi arah pengajaran dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, dan minat siswa, maka program yang diindividualisasikan terarah pada tujuan atas dasar kebutuhan sesuai dengan tahap kemampuan saat ini. 2. Menjamin setiap ABK memiliki suatu program yang diindividualkan untuk mempertemukan kebutuhan khusus mereka dan mengkomunikasikan program tersebut kepada yang berkepentingan. 3. Meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan asesmen tentang karakteristik kebutuhan belajar setiap anak dan melakukan usaha mempertemukan dengan kebutuhan-kebutuhan siswa. Yang keempat, meningkatkan potensi untuk komunikasi antar atau dengan tim, khususnya keterlibatan orang tua, sehingga sering bertemu dan sering mendukung untuk keberhasilan ABK dalam pendidikan. Yang kelima, menjadi wahana bagi peningkatan usaha untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih efektif. Selanjutnya, ada komponen program pembelajaran individual. Secara garis besar, komponen program pembelajaran individual meliputi yang pertama deskripsi kecakapan atau kemampuan saat ini, yang kedua sasaran tahunan atau tujuan pengajaran tahunan, yang ketiga sasaran belajar jangka pendek, yang keempat deskripsi layanan yang meliputi guru yang mengajar, isi program pengajaran dan kegiatan pembelajaran, dan alat yang digunakan. Yang kelima ada tanggal pelayanan. Dalam program pembelajaran individual harus terdapat tanggal kapan pengajaran dimulai dilaksanakan dan antisipasi lamanya pelayanan. Yang keenam ada penilaian yang terbagi menjadi dua bagian. Penilaian untuk menentukan tingkat kecakapan siswa saat ini, menjelaskan kekuatan dan kelemahan siswa atau asesmen, menilai keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan jangka pendek yang telah ditetapkan. Prosedur penilaian dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau perbuatan. Metodenya dapat melalui tes atau observasi. Selanjutnya, konsep program pembelajaran individual. Nah, di sana kan ada tahap-tahap program pembelajaran individual. Pada tahap-tahap program pembelajaran individual ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap perencanaan yaitu asesmen dan kolaborasi perlu dilakukan sebagai bagian dari perencanaan sebelum memulai tahapan penulisan program. Asesmen digunakan sebagai identifikasi atau screening awal penentuan dan evaluasi dari proses pembelajaran. Secara umum, asesmen terdiri dari 4 jenis kegiatan. Yang pertama yaitu reviewing, intervening, observing, dan testing. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap ini fungsi kontrol dan pemantauan perlu dijalin agar tetap terpelihara demi adanya komunikasi semua tim. Proses pemantauan ini nanti akan menghasilkan umpan balik agar dapat dilakukan sebagai penyesuaian jika ada ketidakcocokan strategi yang diaplikasikan atau tujuan yang dirancang kurang realistis. Yang terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini ada 2 kegiatan pokok yang perlu dilakukan, yaitu peninjauan dan pelaporan. Selanjutnya, menyusun program pembelajaran individual, mendeskripsikan kondisi siswa berdasarkan hasil asesmen selengkap mungkin dari riwayat gangguan siswa, kondisi internal yang berupa intelektual, kondisi perilaku, sosial, emosi, motorik kasar, dan motorik halus, kemampuan bahasa, kemampuan merawat diri, kondisi eksternal siswa. Menentukan tujuan intervensi sangat ditentukan dari hasil asesmen yang menyeluruh. Semakin mendetail asesmen yang dilakukan, maka tujuan intervensi akan spesifik. Menyusun program pembelajaran individual sesuai kemampuan dan kebutuhan individu. Dalam program ini diuraikan
metode yang digunakan. Tujuan khusus, tujuan umum, lamanya program dilakukan, pelaksanaannya siapa, media yang digunakan, dan strategi atau tahap-tahap kegiatan. Yang selanjutnya, mengimplementasikan program pembelajaran individual, mereview dan memperbaharui program sesuai hasil evaluasi. Hasil observasi di SLB Negeri 1 Amuntai. Profil SLB Negeri 1 Amuntai. Nama sekolah SLB Negeri 1 Amuntai, NPSN dan NSS. Status negeri, tahun berdiri 1983, alamat Jelet Empu Jatmika RT 5, nomor 57, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten atau Kota Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, nilai akreditasi B, jumlah rombel atau kelas 11. Selanjutnya, kurikulum yang diterapkan di SLB Negeri 1 Amuntai. Kurikulum yang diterapkan pada SLB Negeri 1 Amuntai, terutama pada SDLB, adalah kurikulum 2013. Selanjutnya adalah hasil identifikasi. Berdasarkan hasil dari observasi di SLBN 1 Amuntai di kelas 5 SD yang berjumlah 5 orang, ada berbagai jenis hambatan pada anak, yaitu 1. Fauziah, tunagrahita. 2. Muhammad Hafi, autis. 3. Muhammad Adiaksa Pasha Al-Farabi, autis. Keempat, Ahmad Ramadan, hiperaktif. Dan kelima, Syarif, tunagrahita. Kemampuan yang ada pada anak di SLB 1 Amuntai beragam, meskipun ketunaannya ada yang sama tapi tetap memiliki perbedaan yang terlihat. Di kelas 5 ada 2 orang yang tunagrahita, yaitu Fauziah dan Syarif. Mereka memiliki hambatan yang heterogen. Fauziah belum mampu mengingat benda, orang atau tempat yang dibantu dengan gambar dan keterangan. Fauziah juga belum mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Kalau Syarif, dia sudah mampu untuk mengingat benda, orang atau tempat, dan juga mampu untuk menyalin kata atau kalimat. Tetapi mereka memiliki tingkat homogenitas, yaitu pada kemampuan yang mana mereka masih perlu bimbingan yang lebih dalam belajar membaca dan menghitung penjumlahan dan juga pengurangan sederhana. Di kelas 5 ada 2 orang anak autis, yaitu Muhammad Hafi dan Muhammad Adiaksa Pasha Al-Farabi. Mereka sama-sama tidak memiliki hambatan berdasarkan identifikasi dan asesmen dari guru kelas. Kalau Ahmad Ramadan, dia anak hiperaktif dan memiliki kebutuhan belajar dan perlu bimbingan yang lebih dari guru dalam belajar membaca dan berhitung pada penjumlahan dan pengurangan yang sederhana. Perbedaan penggunaan RPP terintegrasi, RPPI, dan PPI di kelas. RPP adalah persiapan yang harus dilakukan oleh seorang guru sebelum melakukan kegiatan mengajar untuk semua murid. Persiapan ini bisa berupa persiapan tertulis maupun persiapan mental. RPP terintegrasi adalah adanya keterkaitan antara satu sistem dengan satu sistem lainnya. Bisa karena kepentingan pendidikan karakter peserta didik, maka pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam kurikulum di sekolah. RPPI adalah sebuah rencana program pembelajaran individual di mana guru membuat kegiatan mengajar individu untuk anak berkebutuhan khusus. Dan PPI merupakan rumusan program pembelajaran yang disusun dan dikembangkan menjadi suatu program yang didasarkan atas hasil asesmen terhadap kemampuan individu anak. Pada saat ini, di SLB Negeri 1 Amuntai menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau RPP-PJJ. Dikarenakan maraknya COVID-19 di Indonesia, maka guru mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya masing-masing, seperti ada yang mampu membaca, menulis, mampu berhitung, mampu menjawab pertanyaan sederhana, maupun sebaliknya. Pembelajaran dilakukan di rumah dengan alokasi waktu 5 hari per minggu. Selanjutnya, cara membuat komponen RPP terintegrasi dan RPP individual. Nah, komponen RPP biasanya terdiri dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, dan kelas atau semester. Lalu, komponen tersebut dibuat dalam satu lembar yang berisi KI, KD, tujuan, dan disisipkan di dalamnya yaitu
kondisi pada anak, yaitu berupa kemampuan anak saat pembelajaran, dan selanjutnya penilaian dari keberhasilan pembelajaran anak. Sedangkan RPPI itu ada, cuma lebih ke integritas, karena dalam RPPI itu untuk per individual terkesan ribet. Jadi dari pihak sekolah lebih memilih menggunakan RPP terintegrasi. Selanjutnya, langkah-langkah merumuskan RPP terintegrasi dan RPP individual. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Amuntai tidak menggunakan program pembelajaran individual atau disebut juga dengan PPI, tetapi menggunakan RPP. Sebagaimana langkah pembuatan RPP, yaitu yang pertama mengisi identitas RPP, yang kedua mencantumkan tujuan pembelajaran, yang ketiga mencantumkan kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang keempat memilih metode pembelajaran, yang kelima memilih media pembelajaran, yang keenam memilih sumber belajar, yang ketujuh membuat langkah-langkah pembelajaran, dan yang kedelapan membuat penilaian hasil belajar dengan catatan tambahan. Selanjutnya, contoh catatan tambahan pada penilaian hasil belajar siswa. Pada SLB Negeri 1 Amuntai, guru memiliki catatan tambahan, yaitu memiliki profil kemampuan anak seperti A. Siswa mampu berkomunikasi dengan baik kepada lawan bicara. B. Siswa mampu membaca, menulis, dan mampu memahami kalimat sederhana yang bernama Muhammad Hafi Muhammad Andika. C. Siswa belum mampu membaca namun dapat menyalin kata atau kalimat yang bernama Paujiah, Ahmad Ramadan, dan Syarif. Siswa mampu berhitung penjumlahan dan pengurangan sederhana. Yang E, siswa belum mampu berhitung. Yang F, siswa mampu mengingat nama benda, orang, atau tempat yang dibantu dengan gambar dan keterangan. Atau Paujiah belum mampu. Yang G, anak mampu menjawab pertanyaan sederhana. Selanjutnya, gambaran pelaksanaan program pembelajaran individual di kelas. Dikarenakan sekolah tidak menggunakan PPI, maka pada saat proses mengajar di sekolah, guru menggunakan RPP yang dibuat untuk semua anak yang ada di kelas. Materi pelajaran pun disamakan untuk semua anak di kelas yang memiliki berbagai hambatan. Materi disesuaikan dengan kemampuan semua anak, agar anak yang memiliki hambatan tunagrahita ataupun yang lainnya dapat sama-sama belajar dan memahami materi. Ketika ada anak yang belum paham, maka materi pembelajaran diulang kembali. Kendala yang dialami dalam persiapan dan pelaksanaan program pembelajaran individual. Kendala yang dialami guru pada saat persiapan untuk menyusun RPPI adalah pada anak. Karena berbagai hambatan yang dimiliki anak membuat guru perlu banyak persiapannya, mulai dari identifikasi, asesmen pada kemampuan anak, sampai pada tahap pembuatan RPPI. Pada kegiatan pelaksanaan RPPI, kendalanya juga pada anak itu sendiri, yang tidak dapat cepat dalam memahami sebuah pelajaran, karena guru melihat apakah anak sudah mampu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah guru rancang pada RPPI. Agar dapat menentukan apakah dapat lanjut atau hanya memperdalam lagi. Untuk kendala pada sekolah tidak ada, karena semua guru dapat dikatakan bisa dalam pembuatan RPPI. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam persiapan dan pelaksanaan program pembelajaran individual. Tindak lanjut yang akan guru lakukan yaitu dengan terus melatih anak sampai anak mampu mencapai tujuan pembelajaran yang dirancang, dengan tentunya menggunakan strategi pembelajaran. Contohnya menggunakan media pada saat pelaksanaan pembelajaran agar anak dapat mempunyai gambaran pada saat memahami materi pelajaran. Misal, guru ingin mengenalkan konsep angka, maka guru akan membuat media seperti gambar yang berbentuk buah atau gambar yang berbentuk bunga yang akan digambarkan oleh guru di papan tulis, dan anak dapat menyesuaikan angka sesuai dengan jumlah yang telah guru gambarkan. Diperlukan kesabaran yang besar dalam mengajar anak berkebutuhan khusus, karena
karena proses yang amat sangat panjang untuk sampai pada tahap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan yang telah disusun oleh guru tertuang pada RPPI. Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara keseluruhan yang kami lakukan di SLB Negeri 1 Amuntai mengenai program pembelajaran individual, maka dapat ditarik kesimpulan sekolah menggunakan RPPI yang memiliki catatan tambahan di setiap RPP untuk mengetahui setiap kebutuhan dan perkembangan anak didiknya. Sekolah juga ada menyediakan lembaran RPPJ per tema untuk anak. Untuk saat ini, di SLB Negeri 1 Amuntai menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh atau RPP PJJ dikarenakan COVID-19 di Indonesia. Maka guru mengelompokkan murid sesuai dengan kemampuannya masing-masing, seperti ada yang mampu membaca, menulis, mampu berhitung, mampu menjawab pertanyaan sederhana maupun sebaliknya. Pembelajaran dilakukan di rumah dengan alokasi waktu 5 hari per minggu, dan setiap 1 minggu sekali guru akan berkunjung ke rumah siswa dan melihat perkembangan siswa tersebut. Beberapa guru yang kami temui masih belum sepenuhnya memahami bagaimana cara untuk menyusun tahapan, komponen-komponen, dan aspek yang harus ada dalam RPP atau RPPI. Tapi masih ada beberapa guru yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif kepada guru SAB lainnya yang masih kurang paham dalam penyusunan RPP atau RPPI. Namun dari pihak sekolah sudah mengirim guru-guru untuk mengikuti KKG, kelompok kerja guru, yang mana ada 1 orang tutor dari pusat untuk melatih guru-guru yang berada di daerah. Lalu ada perwakilan dari pihak sekolah SLBN Negeri 1 Amuntai yang akan menjalani pelatihan itu dan bekerja sama dengan SLB yang juga berada di daerah yang sama. Dari perwakilan tersebutlah yang akan menyampaikan dan mengajarkan kepada semua guru yang ada di SLB Negeri 1 Amuntai mengenai perencanaan pembuatan RPP atau RPPI untuk anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus yang kami temui di SLB Negeri 1 Amuntai, khususnya di kelas 5 sekolah dasar, beragam dari anak tunagrahita, autis, dan anak hiperaktif. Mereka memiliki kebutuhan, hambatan, dan kemampuan yang berbeda-beda setiap individunya. Namun dalam pembelajaran di kelas, mereka mendapat materi yang sama. Saran. Yang pertama, untuk sekolah, semoga sekolah dapat menyediakan fasilitas yang lebih lengkap, sarana dan prasarana yang lebih baik untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar yang lebih baik untuk siswa dan siswinya. Diharapkan sekolah nantinya memberikan program-program untuk pelatihan tenaga pendidik di sekolah agar mendapatkan hasil-hasil asesmen yang tepat untuk menunjang kebutuhan belajar siswa dan siswi. Yang kedua, untuk guru, semoga guru dapat lebih meningkatkan kualitas mengajarnya pada siswa dan siswi. Guru lebih kreatif dan bervariasi dalam memberi materi, sehingga anak yang diajar menjadi lebih bersemangat dan mudah untuk memahaminya. Diharapkan guru dapat meningkatkan kompetisinya dalam menyusun RPPI agar lebih mudah melaksanakan berbagai program untuk anak. Yang ketiga, untuk orang tua, diharapkan orang tua lebih memotivasi anak agar lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran, dan orang tua juga harus mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah untuk keberhasilan pembelajaran yang disiapkan oleh sekolah untuk anak. Yang keempat, untuk siswa, semoga anak bersemangat untuk menuntut ilmu, dan harapannya semoga anak dapat mempraktekkan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh ibu dan bapak guru menjadi bekal ke depannya. Sekian dari kelompok kami. Salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.